teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore. Nah, karena enrichment kali ini, teman-teman, kita menggunakan video pembelajaran. Jadi, teman-teman bisa nih nonton video ini dan diputar berkali-kali untuk melihat eh, materi atau hal-hal yang ingin aku sampaikan kali ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama aku Putri Filzanidi, atau teman-teman bisa panggil aku Kak Filza atau Kak Fil aja. Di sini aku selaku mentor dari PKM bidang PM kayak gitu. Nah, di sini aku sedikit sharing teman-teman terkait eh, bagaimana sih caranya untuk teman-teman atau teknik gitu ya dalam melakukan kajian literatur dan citasi gitu ya dalam penulisan proposal PKM teman-teman. Nah, udah jawaban nih proposal PKM-nya, draft satunya udah selesai atau belum? Nah, untuk mendukung itu teman-teman, di sini aku bakal sharing terkait 3 hal. Yang pertama, kapan sih kita harus mensitasi eh, kajian literatur tersebut gitu dalam proposal kita. Lalu yang kedua, di mana sih kita mencarinya? Yang ketiga, itu adalah kita bisa menulisnya seperti apa. Nah, tapi sebelum aku menjelaskan ketiga hal tersebut, teman-teman, aku bakal menyampaikan terlebih dahulu gitu hal-hal penting apa aja yang perlu teman-teman perhatikan dalam mencari literatur. Yang pertama, teman-teman dihindari untuk mencari literaturnya itu dari blog, dari mungkin Google biasa aja kayak gitu. Yang disarankan adalah teman-teman mencarinya dari Google Scholar kayak gitu, dari jurnal, dari buku, dari proceeding boleh, dari data menggunakan data-data ini juga jangan data-data dari blog ya kayak gitu, tapi juga menggunakan data-data misalnya dari BPS, dari kementerian, dari lembaga-lembaga yang ada yang melakukan riset tersebut yang pastinya relevan dengan uh, topik teman-teman kayak gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga, gunakan kajian literaturnya itu dari rentang 5 sampai 10 tahun terakhir, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ini teman-teman gunain misalnya literaturnya kayak sekarang kan tahun 2024, tapi teman-teman gunain data di tahun 2001 itu nggak udah nggak relevan gitu, udah cukup jauh. Jadi gunain data-data sebenarnya yang masih sekitarnya 5 tahun terakhir lah ya, maksimal banget 10 tahun terakhir gitu. Dan eh, tapi gimana Pak kalau misalnya aku gunain suatu teori? Kalau teori itu boleh teman-teman. Jadi eh, ini pengecualian untuk penggunaan teori. Jadi karena untuk teori-teori itu masih banyak juga teman-teman yang belum ada teori terbarunya. Jadi masih teori-teori yang lama itu boleh banget. Nah, tapi jangan semua kayak gitu, tapi hanya beberapa saja ya. Mungkin satu, dua, tiga aja lah ya. Nah, lalu teman-teman juga dipastikan nggak boleh untuk mensitasinya itu dari skripsi. Kenapa Kak dari skripsi? Karena keilmiahannya itu masih kurang teman-teman. Jadi teman-teman bisa mensitasinya dari skripsi itu biasanya dibuat jurnal. Nah, diambil dari jurnalnya. Terus juga setelah itu kalau bisa 80% dari eh, daftar pustaka teman-teman adalah jurnal gitu, baik nasional maupun internasional gitu. Itu untuk meningkatkan keilmiahan dari eh, tulisan teman-teman atau proposal teman-teman gitu. Nah, selanjutnya aku bakal nge-share kapan sih kita harus menggunakan citasi kayak gitu ya. Kita harus mensitasi sesuatu atau mendukung pernyataan kita tuh kapan? Yang pertama adalah misalnya nih teman-teman di latar belakang tuh ya biasanya. Ini aku sambil share screen kali ya dari proposal PKM aku di tahun 2022. Jadi aku menggunakan proposal PKM aku bukan karena ini paling bagus ya teman-teman, tapi yang paling aku kuasain adalah proposal PKM aku.
Nah, yang paling banyak teman-teman menggunakan literatur itu adalah di pendahuluan atau di latar belakang kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa cantum ini data yang di awal itu, misalnya data yang ada di sini aku contohnya adalah dari KPAI, data terkait anak berkonflik dengan hukum itu ada berapa gitu. Jadi bukan hanya statement kayak eh, di Indonesia banyak anak yang bermasalah dengan hukum, tapi kita tunjukkan datanya ada berapa, dan kita bisa lihat kalau di sini aku menggunakan data dari KPAI. Nah, terus selain data, kita juga bisa cantumkan untuk penjelasan. Misalnya nih definisi, kalau di sini juga aku menggunakan definisi lapas itu dari jurnal, dari Ramadan et al. Tahun 2019. Setelah itu juga bisa apa? Menggunakan undang-undang atau peraturan, peraturan yang terkait dengan topik teman-teman, kayak gitu. Lalu, selain itu juga bisa untuk hal-hal pernyataan. Misalnya nih, sebelumnya tuh udah banyak loh program yang ada di lapas. Nah, ini ditunjukin banyaknya itu eh, beberapanya itu dari mana aja gitu. Ini bisa citasi lagi dari 3 jurnal. Jadi oh udah pernah ada gitu ya kegiatan atau program yang dilakukan di lapas anak ini, gitu. Nah, lalu juga untuk teori gitu ya. Untuk teori di sini aku gunain teori pendekatan pendidikan holistik berbasis karakter dari Thomas Rivona. Nah, ini aku ambil dari buku Ibu Megawati tahun 2004, terus juga teori DAP tahun 1987 itu juga masih boleh ya teman-teman. Karena itu suatu teori. Nah, lalu itu ya kapan-kapannya di saat kita nunjukin data, di saat kita ngasih tahu definisi, di saat kita menjelaskan hasil data sesuatu, misalnya, oh ternyata sikat bisa mempengaruhi perilaku. Kata siapa nih? Cari deh itu literaturnya. Terus yang perlu diperhatikan juga eh, dalam penulisan citasinya. Kalau jumlah penulisnya itu satu, bisa ditulis langsung nama, koma, tahunnya. Nah, kalau ternyata jumlah penulisnya itu ada dua, nama penulis pertama dan nama penulis kedua, koma, baru tahunnya. Nah, kalau lebih dari tiga, teman-teman bisa gunakan kayak gini, Ramadan, nama penulis pertama, at, all-nya ini italic, at all italic, dan perhatikan all-nya itu nggak double L, tapi L-nya satu, titik, koma, tahun. Jadi kalau yang lebih dari tiga. Nah, silahkan disesuaikan teman-teman. Oke, tadi kapan aja sih saat kita mensitasi gitu ya? Ini banyak di latar belakang atau nanti di pembahasan atau di gambaran umum mitra atau di metode gitu. Itu bisa disantumkan eh, pernyataan-pernyataan dari sitasi-sitasi yang ada. Oke, pertama udah clear ya terkait kapan sih kita menggunakan citasi. Jadi jangan hanya menyatakan beberapa banyak, tapi juga ditunjukkan data-datanya. Lalu yang kedua, dari mana aja sih Kak kita bisa melihat citasinya? Yang pertama itu yang paling mudah banget, pasti teman-teman juga udah mulai familiar ya, dengan yang namanya Google Scholar. Nah, teman-teman bisa cari dari Google Scholar hal-hal yang relevan dengan teman-teman. Boleh di search aja dan dicari, dibuka jurnalnya, dibaca mana yang paling relevan. Nah, misalnya nih, mencari sikap mempengaruhi perilaku. Oh, ada nih datanya dari hasil riset dia menunjukkan bahwasannya eh, kita lihat ya di sini. Sikap spesifik dapat mempengaruhi perilaku, kayak gitu kan. Yang dinyatakan dengan secara berulang pada kegiatan yang sama. Nah, jadi dia ngejelasin di sini. Nah, teman-teman nggak boleh copy paste, plok ketik plok 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 gitu ya dari pernyataan jurnal ini, tapi perlu kita citasi. Gitu. Misalnya, ya udah dari pernyataan ini kita bisa aja ngeset kayak di jurnal, di tulisan di proposal kita, sikap seseorang dapat mempengaruhi individu tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan bla 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 bla. Nah, itu boleh dicantumkan setelah itu nama penulisnya. Jadi nggak boleh plek ketik plek 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 ya, tapi di parafrase atau menggunakan kalimat kita sendiri dalam memaknai dari hasil kajian risetnya. Kayak gitu. Itu dari Google Scholar.
Nah, ini aku sarankan banget ya teman-teman dari jurnal. Ini dari banyak ya jurnal-jurnal gitu. Diperhatikan dari 5 sampai 10 tahun terakhir ya. Di sini teman-teman bisa buat rentang. Atau kalau mau mudahnya, kan dia harus sesuatu ya. Teman-teman bisa download aplikasi Publish or Paris. Nah, di sini teman-teman bisa langsung search. Di sini bisa lihat dari Google Scholar, dari Scopus, gitu. Nah, kalau dari Google Scholar, teman-teman langsung cantumin aja judulnya mau tentang apa atau keywordnya. Nanti di sini bakal keluar nih ada apa aja kayak gitu, dan ini lebih banyak. Nah, di sini bisa di rank, mereka udah di ranking, terus juga bisa dilihat tahun terbitnya, jadi bisa lebih mudah teman-teman untuk mencari citasinya. Nah, selain jurnal, bisa tadi ya menggunakan data-data yang ada, kayak data dari BPS misalnya, kayak gitu. Terus juga bisa dari undang-undang, nanti tinggal disitasi undang-undangnya, atau dari berita. Nah, tapi kalau berita juga harus diperhatikan. Beritanya yang aman itu biasanya CNN, Detik News, atau Kompas, kayak gitu. Yang kita udah percaya gitu dengan kualitas datanya. Jangan berita-berita yang ya masih belum bisa kita percaya lah datanya. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu ini ya tadi bisa dari mana aja. Lalu selanjutnya gimana sih Kak cara nulisnya? Nah, cara nulis daftar pustaka juga tadi kan citasinya ya udah aku jelasin. Itu juga karena Harvard ini juga beda teman-teman. Bahkan sama style IPB juga beda. Nah, kalau buku teman-teman bisa tulis nama penulis pertama, eh, lalu dan misalnya kalau dua ya di sini dan nama penulis kedua. Perhatiin untuk pemisah namanya itu ada titik dan dia gak ada dalam kurung untuk tahunnya kayak gitu, dan yang di italik adalah ininya judulnya. Kalau jurnal yang di italik ada judulnya. Untuk judul jurnalnya dia cuman di tulis aja dan nggak di italik ya, dan kapitalnya hanya di awal kan. Nah, ini ada contoh untuk prosedur cara penulisannya. Lalu ada di sini skripsi nggak aku sarankan ya. Aku lebih menyarankan tesis dan disertasi, atau kalau ada jurnal ya jauh gitu. Jurnal, gitu. Website misalnya kita dia BPS atau dari kementerian atau dari lembaga yang ada. Nah, bisa dicantumkan URL-nya dan diaksesnya tanggal berapa. Gitu. Terus undang-undang juga bisa banget dicantumkan seperti ini formatnya. Kayak surat kabar, film juga, video itu bisa, tapi sangat tidak disarankan. Jadi semakin ilmiah atau tidaknya itu bisa dilihat dari jurnalnya aja sih. Semakin banyak jurnalnya, maka akan semakin berkualitas atau ilmiah lah proposal teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin uh, itu sih teman-teman yang harus diperhatikan ya tadi. Gunain citasinya 10 tahun terakhir. Hindari menggunakan skripsi. Lalu juga jangan asal copy paste doang, tapi harus kita parafrase. Terus gimana cara mensitasinya dan seperti apa cara menulis di perpustakaannya. Nah, itu banyak hal ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Dan pastikan juga nggak salah titik koma, karena itu bisa aja teman-teman mempengaruhi nilai teman-teman nantinya gitu saat seleksi PKM. Jadi pastikan zero mistake dan udah oke nih untuk segi citasi dan daftar pustakanya kayak gitu serta kajian literatur penelitian. Oke deh. Mungkin itu ya teman-teman penjelasan singkat aku terkait 3 hal tadi dan apa aja jadi yang perlu teman-teman persiapkan dalam menyusun proposal PKM ini. Oke, mungkin sekian teman-teman dari aku. Sedikit penjelasannya, semoga membantu. Dan aku ucapkan mohon maaf kalau aku ada salah kata atau salah penyampaian yang kurang tepat. Aku tutup untuk enrichment kali ini, teman-teman. Aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam menulis draft proposalnya. Ditunggu, jangan lupa deadline-nya tanggal 20 September. Sampai bertemu lagi, teman-teman. Semangat!